bahwa itu perlu dilakukan penegakan hukum karena satu yang tadi saya sampaikan, aspek lingkungan hidupnya sangat terdampak negatif dan untuk merehabilitasi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi bahwa untuk merehabilitasi itu tidak bisa dilaksanakan serta-merta dan dalam waktu yang singkat karena merehabilitasi lingkungan itu membutuhkan waktu tahunan bahkan puluhan tahun. Dan kedua, kalau kita bicara penambangan liar, itu tentu tidak membawa dampak positif terhadap keuangan negara karena tidak ada pendapatan negara yang tercatat di situ. Itu adalah pendapat yang langsung diambil oleh pengusaha. Bahkan mungkin masyarakat yang bekerja untuk penambang-penambang liar itu hanya mendapatkan sekedar upah saja untuk mereka bekerja. Jadi menurut kami ya ini dari aspek keekonomian, dari aspek ekonomi, dari aspek lingkungan hidup, yang tentu dari aspek hukum adalah PR besar yang perlu kita selesaikan segera. Karena bagaimanapun juga potensi yang baik ini tidak akan mampu terkelola secara positif jika memang masih ada dampak lingkungan, dampak ekonomi yang negatif terhadap yang disebabkan oleh penambang-penambangan liar ini. Nah, ini menarik karena ada kontribusi ke daerah begitu ya terkait penambangan liar. Ini juga ada info juga bahwa sebenarnya saham PT Timah dinilai juga kontribusi tambang ke Pemdanya juga sangat mini. Padahal kan ini mengeruk hasil bumi begitu ya. Dan kalau dilihat sebelumnya juga bahkan ada provinsi bubble begitu, Pemprov bubble begitu yang minta sampai dengan 14%. Nah, apa yang harus dibenahi dari hal ini nih Pak Edi? Ya kalau begini kita kan sudah bicara, udah ada kejelasan ya, kalau itu dilakukan oleh institusi atau lembaga atau perusahaan yang memang sudah, memiliki, kewajiban untuk melakukan, pembayaran dalam hal ini bentuknya royalti ya, tentu, itu kan sudah langsung masuk ke kas negara dan menjadi pendapatan negara ya. Sehingga memang kalau memang ada keinginan dari, pemerintah daerah untuk menerima peningkatan pendapatan asli daerahnya, tentu itu harus melakukan pembahasan terkait peraturannya lagi, karena ketentuannya tentu nanti harus dirubah. Tetapi yang bisa dilakukan, yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang beroperasi di daerah tersebut, misalkan saja Timah, Antam, ataupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya, tentu mereka bisa melakukan kontribusi yang lebih besar dalam bentuk CSR. Ya, CSR yang bisa diberikan kepada masyarakat lingkungan sekitarnya, di mana hal tersebut juga akan meringankan beban daripada pemerintah daerah. Misalkan saja membangun sekolah, membangun Hmm. rumah sakit, fasilitas air bersih. Saya kira tentu itu bisa dilaksanakan tanpa dengan merevisi ketentuan atau peraturan dan perangkat undang-undang. Nah, oleh karena itu saya kira perlu juga kita dorong agar kontribusi untuk pelaksanaan CSR dari perusahaan-perusahaan yang menikmati pendapatannya di daerah-daerah akibat penambangan ataukah sumber daya alam yang lainnya itu memberikan kontribusi yang signifikan dan kontribusi yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk CSR. Oke, saat ini seberapa besar atau seberapa jauh sudah begitu ya dari sisi DPR sendiri mendorong implementasi begitu dari PP Minerba ini agar tidak berlarut-larut dan berkepanjangan nih Pak Edi? Ya tentu kita, sudah mendorong supaya ini bisa dilaksanakan cepat, tentu ada beberapa, elemen yang memang perlu ditindaklanjuti lagi. Saya kira pembahasan ini sepenuhnya sekarang ada di ranah pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM. Kita menunggu, dan tetapi kita juga sampaikan bahwa, tentu pelaku usaha tidak bisa menunggu terlalu lama lagi karena mereka membutuhkan kepastian. Dan kalau kita melihat setelah adanya, PP yang dikeluarkan tentu nanti penjabaran PP itu membutuhkan keputusan menteri, jadi ada Kepmen yang harus dikeluarkan agar lebih bisa dilaksanakan pendetailannya itu. Dan itu saya rasa perlu dilaksanakan segera supaya pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.